Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Nabil. Siang, Pak. Oke, terima kasih sudah mau diundang, Nabil. Kita Ya, ngobrol-ngobrol pada kita tag-nya di sore hari ini gitu ya. Mungkin terserah iya, Pak. nanti teman-teman mau nontonnya di momen seperti apa gitu. Tapi mungkin saya coba perkenalkan Nabil dulu gitu ya, sepengetahuan saya gitu. Nanti mungkin setelah Ya, saya Nabil bisa memperdalamnya gitu. Jadi saya kenal Nabil ini adalah pertama mungkin momennya kita ketemu itu adalah di saat pesona pendidikan ya Nabil ya, yang esai itu. iya, Pak. Maulid Nabi gitu nggak sih, Pak? Yang lombanya. Maulid Nabi atau Maulid Nabi itu ya? Iya, yang kayak tulis Oke. Islami gitu-gitu, Pak. Iya, iya benar-benar benar. Ya di situ sih saya mulai pertama tahu Nabil gitu. Yang walaupun kamu jurusan informatika, tapi waktu itu yang buat saya tertarik adalah memang kamu mengambil bagaimana relevansi agama dengan konsep Sustainable Development Goals gitu ya, yang memang saat ini menjadi perhatian dunia gitu. Iya, Mungkin yang boleh ditambahkan, silahkan Nabil boleh memperkenalkan diri dulu. Saat ini studi di mana dan kesibukannya apa? Silahkan. oke, baik. Perkenalkan, nama saya Nabil Astian. Saat ini Nabil lagi menempuh pendidikan S1 di program studi informatika di Universitas Satyatera Bhinneka, Pak. Ya, Oke, itu aja Nabil. Yang lain yang ya pengen kamu mungkin sampaikan? saat ini Nabil juga masih berkuliah di semester 2 yang bakalan masuk bentar lagi mungkin akan semester 3 gitu. Oke, thank you. Sebenarnya ini ya Nabil, saya kan sedang punya program sebenarnya ngobrol. Pertama itu program saya adalah ngobrol bareng penulis. Jadi saya ngomong-ngomong, diskusi dengan orang-orang penulis gitu Nabil. Yang sudah Bapak kirimkan adalah yang pertama itu dengan Pak Irfan. Dengan Irfan, ya benar buku Pak. beliau adalah Filosofi Sholat. Beliau punya buku lagi yang namanya Mau Dibawa Kemana Islam Kita gitu. Mungkin di lain kesempatan saya bisa cerita gitu. Tadi juga saya diskusi dengan itu Nabil, teman saya yang menulis di buku Potret Indonesia dari Kacamata Pemuda. Saya punya bukunya. Kalau kamu kapan-kapan pengen baca, boleh saya pinjami gitu. Jadi saya undang satu teman saya dulu yang nulis itu, yaitu berkaitan dengan um, apa konsep ekologi di era modern sekarang gitu. Jadi salah satu tulisan di situ adalah berbicara dengan konsep ekologi dari para tokoh dunia dan hal yang perlu kita lakukan. Itu sih yang tadi saya ceritain. Tapi kemungkinan adalah kenapa ini muncul, saya cukup perhatian gitu ya Nabil. Misalnya kita Ya, adalah sama-sama di kampus yang baru gitu, yang memang saat ini kita bersyukur sih sudah banyak yang kenal gitu. Tapi saya ingin coba meng-highlight beberapa gitu. Yang saya sangat tertarik adalah dengan pergerakan yang dilakukan oleh Nabil, yang juga merupakan salah satu atau menjadi orang pertama yang menerima predikat mahasiswa berprestasi di kampus gitu ya. Jadi ya sebelum benar. jauh mungkin saya nanti kita cerita Nabil, mungkin kamu boleh cerita dulu deh keluarga asal di mana gitu Nabil. Oh, oke, baik. Nabil itu anak ketiga dari 4 bersaudara nih. Jadi abang Nabil dan juga Nabil tuh pokoknya dari 3 itu laki-laki semua. Dan yang paling bungsu adalah perempuan gitu Pak. Nah, yang ketiga ini, tiga laki-laki ini masih menempuh pendidikan juga di S1. Nah, kebetulan abang Nabil yang pertama itu bakalan insya Allah wisuda nanti di bulan 11 dengan
program studi teknik elektro, Pak. Baru nanti ada juga di yang kedua sedang menempuh pendidikan juga di Universitas Malikul Saleh di Aceh gitu, Pak. Sama-sama di bagian teknik, cuman di beda konsentrasi. Yang nomor 1 di teknik elektro, sedangkan Abang Nabil yang di Malikul Saleh itu dia mengambil teknik mesin gitu, Pak. Baru anak ketiganya adalah Nabil. Nabil mengambil di bagian informatika. Jadi sama-sama di lingkup teknik akan tetapi berbeda konsentrasi jurusan gitu sih, Pak. Baru yang keempat. Nah, yang keempat ini mungkin agak jauh nih jaraknya dengan Nabil gitu kan, anak bungsu gitu. Nah, itu bakalan masuk tahun ini insya Allah bakalan masuk ke salah satu SMP negeri, Pak. Dan alamat rumah Nabil itu di daerah Tembung, mungkin Bapak tahu di Tembung itu sedikit agak jauh dari wilayah perkotaan, akan tetapi ya kalau ada niat pasti bisa lah untuk berjalan sedikit demi sedikit gitu sih, Pak. Dan orang tua Nabil hanyalah seorang pedagang kecil yang dia itu selalu berkeliling untuk berjualan ke satu kedai ke kedai dan juga ke kantin-kantin sekolah, biasanya seperti itu sih, Pak. Tuh. Dan alhamdulillah juga Nabil di kampus Universitas Satya Bhinneka itu mendapat mahasiswa berprestasi di tahun ini gitu. Nah, kemarin itu juga telah melaksanakan tesnya itu di bagian lingkungan wilayah LLDikti 1. LLDikti 1, Pak. Oke. Nabil berarti maaf orang tua masih lengkap ya? Iya, masih lengkap, Pak, dua-dua. Dan Ibu Oke. Nabil itu adalah seorang ibu rumah tangga juga. Oke, alhamdulillah. Kemudian Nabil, kenapa kemudian kamu memilih informatika? Apa yang mendasarinya gitu kan banyak ya, ada Iya. kehutanan. Kenapa harus informatika? Yang pertama juga Nabil awalnya mau ngambil informatika kayak ngecek dulu peluang-peluang dari TikTok gitu. Misalnya kayak ada ini ada kayak tren-tren sebuah tren gitu. Jadi kayak ngecek gimana sih peluang prospek kerja yang baik gitu-gitu. Jadi Nabil cek dulu, cek ombak dulu di TikTok, di sosial-sosial media atau di YouTube juga bisa gitu, Pak. Jadi kayak selaras aja gitu dengan Nabil yang suka dominannya itu nggak kepala suka hitungan tapi pengen menantang diri untuk suka hitung-hitungan gitu sih, Pak. Karena dulu kan kebetulan Nabil di SMA ngambil jurusan IPA, jadi agak-agak sedikit bisa lah untuk berhitung gitu sih. Jadi ya ada juga Oke, prospek kerja yang luas dari informatika itu, Pak. Gitu. oke. Mungkin salah satu yang saya apa ya garis bawahi dari Nabil itu adalah seharusnya memang mahasiswa seperti itu. Maksudnya berani show up, kemudian kita siap aja gitu. Mungkin beberapa case momen kemudian berikutnya ketemu Nabil juga siap jika dikasih tantangan, baik itu MC mau itu apa namanya H-1 atau sudah di hari H, sudah ambil aja gitu. Dan itu yang mungkin makanya saya tertarik ngajak Nabil itu adalah untuk memotivasi teman-teman yang lainnya gitu. Mahasiswa itu adalah tempat belajar gitu ya. Ambil aja semuanya. Kalau salah ya wajar, masih mahasiswa gitu. Jangan takut kemudian mengambil tantangan gitu ya. Yang waktu terakhir juga kan kita yang kerjasama itu kuliah tamu ISD gitu ya Nabil ya. Yang waktu itu Iya, juga Pak, kita benar. untuk nggak ada MC-nya siapa, kemudian Ibu Putri hubungi, dibilang Nabil saya juga, oh ini oke nih. Waktu itu juga kamu ikut kita di itu kan apa namanya yang di mana sih di mall itu ya, itu kan kamu Oh juga iya, ikut iya, berpartisipasi benar, Pak. gitu yang makanya sebenarnya begitu. Saya ingin minta pendapat dari kamu langsung, Bil. Kenapa kemudian kamu harus memilih udah ambil aja gitu, apa yang ada di dirimu gitu, kenapa kamu berani? Nah, yang pertama itu sebenarnya Nabilnya tuh orangnya kayak cenderung pendiam gitu kalau ketemu hal-hal baru gitu. Jadi Nabil orangnya sedikit suka dengan tantangan yang dimana kalau misalnya tantangannya itu Nabil rasa bisa untuk Nabil laluin, ya udah Nabil coba ambil aja gitu. Semuanya itu diambil aja gitu. Kayak misalnya ada nih peluang, mana tahu dari peluang itu bisa
ada timbul keberlanjutan gitu-gitu hingga bisa jadi mungkin jadi side job di antara misalnya lagi sibuk-sibuk kuliah gitu-gitu sih Pak. Jadi kayak misalkan bisa juga untuk membangun kayak semacam personal branding di Nabil gitu. Jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti itu bisa salah satu achievement untuk diri Nabil sendiri gitu. Kayak misalnya ada kegiatan ini Nabil ditunjuk jadi MC secara mendadak gitu. Ya udah jadi kayak Nabil, wih kayaknya seru ini gitu berbicara depan umum dengan secara dadakan gitu ya walaupun sedikit banyaknya itu namanya manusia juga kan Pak pasti kayak deg-degannya pasti ada, nervousnya juga ada, tapi Nabil berusaha meyakinkan diri Nabil untuk ya pasti bisa gitu untuk melakukan atau untuk mengambil peluang-peluang atau kegiatan-kegiatan itu gitu sih Pak. Dan juga terkait berbicara dengan personal branding juga Nabil sering kayak up di sosial media dan Nabil fokus saat ini di Instagram gitu Pak. Jadi kayak membangun personal branding dulu, brandingnya itu dibangunkan dulu gitu dari hal-hal kecil aja gitu karena Nabil percaya dengan adanya hal-hal kecil yang kita bangun sekarang itu bakalan tumbuh secara terus-menerus jika terus kita tekuni gitu sih Pak. Oke, oke. Nanti salah satu kegiatan kita ini juga jangan lupa kamu branding di Instagrammu. Boleh, boleh Pak, aman. Oke. Kemudian iya benar ya Nabil ya. Mahasiswa itu kalau bisa kita cerita memang kalau di kelas ya saya masuki saya sering bilang ya manfaatkan momen ini gitu. Kamu dikasih waktu 4 tahun itu ya kamu harus lakukan sebanyak mungkin apa-apa yang bisa kamu lakukan biar kamu bisa tes kemampuanmu di mana, raih pengalamanmu sebanyak mungkin karena 4 tahun ini adalah memang waktunya saat kamu keluar ya kamu tinggal bisa sebutkan kalau ada pertanyaan saat kamu ditanya lamar kerja atau kamu melanjutkan kuliah, pertanyaannya kan sederhana. Kamu selama kuliah ngapain aja gitu. Kalau toh kita kuliah hanya kuliah pulang, kalau dulu sebutan kita kupu-kupu kuliah pulang ya kita nggak punya apa ya titik tawarnya gitu ya. Makanya memang harus buat aja semaksimal mungkin lah apa-apa saja yang bisa dilakukan. Oke. Kalau ini Nabil, kalau kamu cara belajarmu gimana? Kalau kamu kuliah saat ini? Nah, kalau cara belajar Nabil tuh mungkin agak sedikit salah mungkin ya Pak. Jadi Nabil itu kalau misalnya mau belajar itu ya udah ketika ada tugas-tugasnya aja gitu. Kebetulan kan di Universitas Satya Tiara Bhinneka itu Nabil ngambilnya di kelas malam gitu Pak. Dan juga antara jarak rumah dengan jarak kampus itu kebetulan PP-nya itu 2 jam gitu Pak. Kalau misalnya kita pulang pergi gitu 2 jam gitu. Jadi dan juga kebetulan juga Nabil kan lagi ada kegiatan di kegiatan lain gitu misalnya kayak magang atau ada kegiatan organisasi juga gitu-gitu sih Pak. Nah biasanya tuh Nabil tuh di tengah-tengah malam itu baru ngerjain kalau misalnya ada tugas atau apa gitu baru dikerjakan tugasnya di tengah-tengah malam gitu. Sebenarnya cukup salah dikarenakan itu kan waktunya untuk istirahat, untuk tidur gitu akan tetapi dengan melakukan atau mengerjakan tugas-tugas dari perkuliahan di tengah malam itu rasanya otak itu lagi lebih fresh aja gitu sih Pak. Habis itu kayak gimana ya ngomongnya tenang aja gitu karena kan di rumah kan kemungkinan bisa juga lagi rame-ramenya gitu kan kalau misalnya di siang hari atau di sore hari gitu. Jadi pas malam kan orang-orang di rumah udah pada tidur, udah pada istirahat juga. Jadi Nabil di situ ngerjain tugasnya gitu. Baru nanti mungkin pukul-pukul jam-jam 2 pagi sampai jam 3 pagi saja gitu sih Pak. Baru nanti tidur, habis itu bangun lagi untuk lanjut lagi tidur gitu. Iya gitu ya. Kalau ini yang mungkin saya nggak bisa banyak bicara gitu ya, karena kalau saya kuliahnya kan selalu yang pagi sampai siang gitu ya. Oke, 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 oke. Oke, dengan cara seperti itu, ya sebenarnya kan tidak ada cara yang mutlak ya Nabil ya. Walaupun tadi kamu bilang bisa cara ini salah, yang mungkin sebagian besar nggak melakukan seperti itu. Gitu. Tapi setiap orang itu dibentuk oleh apa ya karakter dia sendiri, kemudian situasi yang dihadapi gitu. Jam tidur itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kegiatan yang dilakukan rutinitasnya gitu. Misalnya kalau sehari doang orang hanya tidur 2 jam, 3 jam ya badannya sakit gitu. Kalau udah bertahun-tahun hanya tidur segitu, dia akan menyesuaikan gitu ya. Kemudian Nabil, kampus kita kan baru
setahun gitulah kita bisa sebutnya ya. Iya, Pak. Perkuliahan kita kan mulai di September, nanti September perkuliahan kita baru setahun walaupun kampus kita beroperasi sudah jauh sebelum itu. Prestasi apa aja, Nabil, yang mungkin bisa kamu sharing, yang sudah kamu dapatkan, yang bisa nanti motivasi ke teman-teman? Ini sedikit make sure Pak, untuk prestasinya itu pada saat di perkuliahan aja gitu berarti ya Pak? Iya, kita fokus pada perkuliahan kita aja. Perkuliahan aja. Oh, oke. Nah, jadi yang pertama itu dari Art Optimism of Access gitu Pak. Nah, jadi Art Optimism of Access itu merupakan suatu kegiatan kayak pemberdayaan atau aksi kemanusiaan itu terkait dengan climate change. Nah, itu diadakan oleh dari US Embassy Jakarta Pak. Nah, kebetulan ini merupakan salah satu program lanjutan yang dimana waktu SMA dulu Nabil mengambil course atau kayak dapat beasiswa untuk pelatihan mempelajari kebudayaan dan juga bahasa dari Amerika Serikat gitu yang diselenggarakan langsung dari US Embassy Jakarta dan juga bekerja sama dengan IAIF dan juga Relo Archipelago gitu sih Pak. Nah jadi dari program itu sudah di SMA itu selama 2 tahun untuk mempelajari kebudayaan dan juga bahasa dari Amerika Serikat itu. Nah selanjutnya ada lagi setelah di wisuda kemarin tuh selama 2 tahun mengikuti pembelajaran itu, Nabil ditawarkan untuk ikut masuk ke dalam Art Optimism Access itu gitu Pak. Yang dimana itu selama beberapa bulan untuk melakukan kayak kegiatan aksi kemanusiaan, habis itu juga ada kayak mempelajarin bagaimana kita untuk mengelola lingkungan sekitar kita gitu-gitu Pak. Dan juga kemarin tuh kami baru juga datang ke salah satu tempat wisata yang keberlanjutan itu yaitu di Orangutan Heaven gitu Pak. Nah, di mana di Orangutan Heaven itu menggunakan teknologi menggunakan PLTMH gitu-gitu kayak pembangkit listrik mikro tenaga hidro gitu. Jadi dengan di satu wilayah mereka itu memakai PLTMH juga, ada juga kayak gimana ada kayak panel suryanya juga gitu sih Pak. Nah, selanjutnya ada untuk kegiatan juga Nabil kemarin tuh bareng teman-teman satu kelas ikut timnas, acara timnas itu atau singkatannya itu Temu Ilmiah Mahasiswa Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Pembangunan Pancabudina itu merupakan lomba karya tulis ilmiah secara nasional gitu Pak. Nah, kebetulan kemarin itu ada beberapa tahap waktu ikut acara ini, waktu ikut perlombaan ini, yang dimana pertama itu pengumpulan karya tulis ilmiahnya. Nah, nanti dari beberapa tim yang mendaftar itu dipilih sebanyak 10 tim yang masuk finalis, dan kebetulan tim Nabil dan juga tim teman-teman yang lainnya itu masuk mewakili Universitas Satya Bhinneka untuk lanjut ke tahap yang kedua, yaitu tahap finalis. Yang dimana tahap finalis itu kita dari Universitas Pembangunan Pancabudi itu membawanya ke Tangkahan selama 3 harian gitu Pak, untuk melakukan observasi, kayak mereka melakukan observasi apa aja yang perlu dibangun untuk Tangkahan ini Pak. Nah, jadi dari acara itu kami ada juga kayak beberapa dari kampus-kampus yang ternama, misalnya tuh kayak ada Institut Pertanian Bogor gitu-gitu Pak, ada juga dari Universitas Tidar, ada memang dari tuan rumahnya juga dari Universitas Pembangunan Pancabudi tersebut gitu Pak. Nah, selama beberapa hari itu kami menemukan kayak sebuah konsep atau sebuah ide gitu untuk membangun PLTMH itu di Tangkahan, dikarenakan ada di sekitar Langkat itu, kebetulan kan di Tangkahan itu kan sekitar Langkat gitu Pak. Nah, di Tangkahan itu mereka itu ada di daerah Langkat itu PLTMH-nya, akan tetapi di daerah Tangkahan itu belum ada. Oleh sebab itu kami meminta untuk menginovasikan, membuat sebuah PLTMH itu sih Pak gitu, dan alhamdulillahnya mendapatkan juara silver medal dan juga mendapatkan predikat best presentation gitu Pak. Jadi ada 2 penghargaan. Lalu selanjutnya juga Nabil kebetulan dari SMA itu suka banget yang namanya puisi gitu-gitu Pak, kayak baca puisi, cipta puisi gitu-gitu. Jadi Nabil ikut beberapa perlombaan di puisi-puisi gitu Pak. Kebetulan kemarin tuh ada dari
perpustakaan kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Pak. Jadi dari Bank Indonesia mengadakan yang bekerja sama dengan perpustakaannya gitu, mengadakan lomba cipta dan baca puisi. Nama eventnya itu Semabika, gitu, Pak. Dan alhamdulillahnya Nabil mendapatkan juara 1 di perlombaan itu, gitu, Pak. Baru ada juga juara 2 di Bank CMB Niaga yang bekerja sama dengan Kejar Mimpi Medan itu, Pak. Nah, itu juga lomba cipta dan baca puisi di event, kalau nggak salah kemarin itu di bagian Oktober gitu, acara Sumpah Pemuda gitu sih, Pak. Dan Nabil alhamdulillah juga mendapatkan juara 2-nya gitu, Pak. Dan Nabil juga ada sering mengikuti kayak seminar atau webinar gitu, Pak. Baru-baru ini juga Nabil ngikutin beberapa webinar yang diselenggarakan oleh Universitas 11 Maret secara online gitu, Pak. Nah, di seminar itu terkait bagaimana kita membuat karya tulis ilmiah yang baik, bagaimana kita menentukan judul dalam karya tulis ilmiah itu, gitu-gitu. Dan juga Nabil juga mengikuti kayak lomba cipta puisi gitu, Pak, yang dimana dari cipta puisi ini akan diterbitkan dengan buku yang ber-ISBN gitu Pak, dan dengan beberapa penulis-penulis lainnya yang terpilih gitu. Nah, untuk pemberdayaan atau aksi kemanusiaan juga Nabil di bagian provinsi, Nabil mengikuti organisasi World Clean Up Day Sumut gitu. Jadi kayak semacam pergerakan pemuda-pemuda di Provinsi Sumatera Utara itu untuk mau menjadi relawan atau mau menjadi volunteer, yang dimana di volunteer itu mereka berfokus pada pembersihan sampahnya gitu-gitu sih, Pak. Dan juga Nabil memiliki sebuah karir organisasi, mungkin itu yang Nabil tekunin sejak waktu SMA kemarin itu, yaitu di Forum Anak Kota Medan, Pak. Nabil mengikuti Forum Anak Kota Medan dan menjabat sebagai sekretaris umum, yang dimana Forum Anak Kota Medan ini dibawa naungan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Medan. Yang mungkin satu naungannya itu mungkin Bapak tahu itu Duta Genre, yang dimana Duta Genre itu salah satu naungan dari Dinas Pemberdayaan tersebut. Dan juga ada juga namanya Forum Anak Kota Medan, yang dimana tuh concernnya atau fokusnya itu di bagian anak-anak yang ada di Kota Medan, gitu sih, Pak. Oke, mungkin juga masih banyak ya Nabil ya, belum sebutkan esai Maulid Nabi dan yang lainnya gitu. Maunya memang benar. Kalau ada pertanyaan ya gitu, kita punya banyak waktu untuk menceritakan achievement yang kita dapatkan gitu. Jangan nanti ada pertanyaan, kamu ngapain aja, prestasimu apa, malah kita lama bingung mikirnya apa gitu ya. Jadi mungkin semoga bisa memotivasi teman-teman kita yang lainnya, mahasiswa gitu. Kemudian memang kita harus sering mematahkan stigma itu, Nabil. Kalau orang-orang kan dulu kalau sudah ikut organisasi pendidikannya rendah, IPK-nya rendah, kuliahnya terjangkau gitu. Makanya kita ingin up orang-orang yang memang nggak apa-apa kok kita berorganisasi, tapi itu kita harus komitmen, itu tidak mengganggu studi kita gitu ya. Berkaitan dengan puisi tadi, Nabil, mungkin seharusnya kamu bisa baca puisi di sini ya, tapi nggak tahu apakah kamu mempersiapkan atau enggak ya. Ada nggak puisi yang bisa dibaca? Nggak ada, Pak, belum ada Nabil persiapkan. Oke, lain kali mungkin saya mau melihat Nabil lah baca puisi. Soalnya saya juga tertarik, Nabil, dan saya suka berpuisi. Kalau kamu tahu Pesona Pendidikan, sebelum kalian masuk kampus itu saya berpuisi di acara besar itu. Jadi kemarin Bu Vince juga minta untuk puisi saya itu di Bingkai. Jadi judulnya adalah Satya Tera Bhinneka. Saya berpuisi di depan orang banyak waktu itu bersama Ibu Ria, dan mendapat achievement, apresiasi dari Pak Sofiantan. Kita dikasih buku langsung dari DPR. Jadi masih dalam bentuk itu. Langsung memang itu khusus untuk DPR, dan Pak Sofiantan ngasih gitu. Di momen kesempatan juga saya pernah berpuisi di auditorium itu, Nabil. Dan saya juga punya buku puisi, namanya ada ISBN-nya, namanya adalah Seloka Paradox. Jadi bagaimana kemudian kita melihat segala sesuatu itu dari dua sisi gitu, Nabil. Sebenarnya kan nggak ada yang mutlak ya. Mau itu bicara terkait cinta, itu selalu bisa berparadoks. Kamu dari sisi ini itu romantis,
Tapi kalau kamu melihat dari sisi ini, itu bisa jadi tragis gitu. Jadi saya punya buku itu. Mungkin pesan saya ke Nabil, puisi-puisi tadi itu juga bisa dikumpulkan. Jadi nanti dibuat dalam buku ISBN, walaupun tadi sudah kamu sampaikan yang menang gitu. Ini karya kita sendiri aja, itu bisa kita di ISBN kan gitu. Jadi kamu punya karya sendiri gitu. Oke, Nabil, berikutnya adalah mungkin ini saya coba soroti yang mahasiswa berprestasi ya Nabil ya. Kan kemarin kita masih kalah di tingkat LLDK 1 gitu. Saya ingin kamu recall kembali tentang perjalananmu itu kenapa kira-kira kita belum bisa menang Nabil? Apa yang kurang yang bisa nanti kalau kamu bertahan bisa perbaiki ke tahun depan atau nanti yang lain yang ikuti apa yang harus dipersiapkan gitu dari pengalaman yang kemarin. Silakan. Waktu kemarin itu, waktu di LLD di wilayah 1, waktu di tingkat itu, ada 3 aspek penilaian dari Dewan Juri, Pak. Jadi yang pertama itu ada capaian unggulan atau yang disingkat dengan CU, baru ada gagasan kreatif, yang dimana itu singkatannya GK, dan juga ada yang namanya bahasa Inggris atau BI. Nah, di antara ketiga itu, dimulai dari capaian unggulan, yang dimana capaian unggulan Nabil itu dengan teman-teman yang lain itu sudah cukup banyak pengalaman mereka terkait di capaian unggulan itu, dikarenakan mereka sudah semester-semester yang cukup tingkatnya sudah tinggi gitu Pak. Misalnya kayak semester-semester 10 lah gitu, kayak udah semester 7, udah semester 8 gitu. Bahkan ada yang sambil nyusun skripsi gitu waktu saat penilaian di LLD di wilayah 1. Jadi pengalaman mereka cukup banyak, pengalaman mereka itu lebih akurat mungkin untuk untuk diapresiasikan gitu. Jadi kemungkinan diambillah dari mereka gitu. Ada juga di bagian gagasan kreatif, yang dimana di gagasan kreatif ini itu merupakan penilaian untuk di jenjang sarjana, sedangkan untuk di jenjang diploma itu kayak membuat sebuah produk yang namanya produk inovatif gitu-gitu Pak. Lalu di gagasan kreatif itu Nabil mengambil kayak kesimpulan gitu bahwasanya gagasan kreatifnya itu terlalu jauh untuk diaplikasikan di Kota Medan ini atau di wilayah Sumatera ini gitu sih Pak. Jadi kemungkinan nanti untuk di next Filmapres selanjutnya bakalan lebih didekatkan lagi, lebih kayak di jangkauan itu lebih didekatkan lagi aja gitu sih Pak. Lalu di bahasa Inggris. Nah, untuk di bahasa Inggris kemarin itu sebenarnya nggak terlalu signifikan di mana kesalahannya, akan tetapi kemungkinan kalau menurut Nabil ya di antara ketiga aspek penilaian itu Nabil lebih ke bahasa Inggrisnya lebih dominan Pak gitu. Jadi dengan adanya kemampuan bahasa Inggris yang enggak terlalu baik tapi bisa gitu sih Pak. Jadi dari penilaiannya Dewan Juri menyukai kayak bahasa Inggrisnya gitu dengan bahasa Inggrisnya juga waktu itu Kemartus fix kayak berbicara gitu di depan Dewan Juri terkait SDGs juga Pak, terkait logo berapa yang kita ambil dan apa saja aksi-aksi yang bisa dilakukan di logo itu dengan menggunakan bahasa Inggris gitu, kayak semacam pitching karena itu hanya dilakukan sebanyak 2 menit gitu Pak. Jadi 2 menit itu kita berbicara terus, baru nanti selanjutnya selesai habis waktunya baru nanti Dewan Juri bertanya aksi-aksi lebih mendalamnya gimana gitu sih Pak. Nah kembali lagi ke gagasan kreatif, waktu gagasan kreatif Nabil mempresentasikan hasil gagasan kreatifnya, baru selanjutnya disitulah baru kena kritik dari Dewan Juri terkait bahwasanya gagasannya ini cukup jauh gitu-gitu untuk dijangkau gitu sih Pak. Oke. Nabil, kemudian apalagi listnya Nabil yang akan kamu rencanakan, yang kamu pengen raih achievement-nya gitu. Apa rencana-rencana ke depannya? Nah, untuk rencana ke depannya itu di Filmapres di tahun ke depannya mungkin Nabil kalau misalnya ada sebuah capaian unggulan yang mumpuni dan juga gagasan kreatifnya lebih
ruang lingkupnya itu lebih didekatkan lagi gitu Pak, Nabil bakalan coba lagi di tahun depan gitu sih Pak. Jadi Oke, oke, dan ya. juga untuk mencapai achievement lainnya gitu, mungkin kayak di tingkat internasional kah atau di tingkat nasional gitu. Jadi lebih banyak kegiatannya gitu sih Pak. Oke, mungkin salah satu pesan sebenarnya, satu hal yang kadang kita sulit apa ya Nabil ya, perhatian gitu. Kalau di agama kita itu kan ada dalilnya tuh bahwa ada dua hal yang sering orang lalai Nabil. Yang pertama adalah waktu luang, yang kedua adalah kesehatan. Jadi dua poin itu yang memang kita harus berhati-hati. Misalnya ini nasihat untuk saya dan untuk kita semua sebenarnya. Jadi walaupun kita mengejar sebanyak apapun achievement, kesehatan itu harus tetap dijaga gitu. Kalau memang sering dia tidur malam, jangan lupa makan yang bergizi, pudingnya gitu. Kemudian di waktu luang, jadi orang guru-guru kita itu bilang orang itu bisa dinilai adalah di waktu luangnya dia ngapain gitu. Dua poin itu yang memang harus setiap kita itu cukup perhatian gitu. Kemudian Nabil, kamu itu punya list nggak sebelum kuliah kah atau sudah kuliah itu kamu pengen list tuh, kamu punya list yang akan kamu lakukan selama kuliah gitu? Kalau list kayaknya nggak ada sih Pak Nabil, untuk kayak kuliah itu mau Enggak ya? ngapain aja gitu. Yang penting ya udah lakukan aja, misal ada peluang boleh dicoba gitu. Tapi kalau misalnya cukup sulit ya udah kayak diinikan aja nanti, mungkin lebih dimatangkan lagi persiapannya gitu sih Pak. Kalau list secara signifikan nggak ada sih untuk Oke, list-listnya oke, gitu sih oke. Pak. Ya, berbeda. Kalau saya itu dulu waktu kuliah S1 dan mungkin banyak juga yang melakukan itu ya orang-orang besar itu. Jadi saya itu punya Ya. list Nabil. Saya tulis, saya ambil kertas yang di tengah itu loh, yang lebar ya kan, di tengah-tengah buku catatan. Jadi saya list tuh, sebelum saya masuk USU dulu S1, saya tulis tuh berapa puluh yang akan saya lakukan selama kuliah, yang akan sampai selama kuliah gitu. Ada kalau nggak salah saya adalah 87 catatan saya waktu itu. Dan itu hampir semua tercapai. Kalau nggak tercapai itu akan digantikan oleh achievement yang lain yang itu bisa jadi lebih besar gitu. Jadi kenapa harus dicatat? Katanya adalah kalau kita tidak punya target, kalau itu target itu kemudian kita catat, kita kurang bersemangat. Dan saat kita mencatat sesuatu itu kan udah banyak indera yang bekerja, kepala bekerja, tangan bekerja gitu. Itu jadi udah masuk ke dalam area taraf psikologi kita. Itu biasanya kita bakal lebih konsisten, lebih giat gitu. Yang nanti mungkin bisa dicoba Nabil atau teman-teman yang lainnya. Jadi memang harus punya target untuk diwujudkan setiap apa gitu. Apakah dia selama setahun atau ya selama 4 tahun itu kamu ngapain aja gitu. Jadi kita tidak bingung, kan mungkin ada beberapa mahasiswa itu yang bingung, setiap ini ngapain ya gitu, setiap kelas nanti ngapain ya, ujungnya bingung pulang, kalau enggak ya nggak tahu kemana, ngajakin teman, minum-minum kopi gitu aja gitu ya. Tapi kalau kita sudah punya target, kita tancapkan sejak awal, kita akan nggak goyang gitu, kita diajak teman nongkrong, ya udah nongkrong aja gitu, nggak apa-apa. Tapi kita tetap punya langkah-langkah gitu. Mungkin itu aja kali Nabil diskusi kita sore hari ini. Atau kamu mau ada lagi yang mau kau sampaikan? Kayaknya cukup sih Pak. Mungkin salah satu motivasi Nabil ya untuk membuat beberapa list target secara short term atau long term juga gitu. Nah mungkin di lain kesempatan kita bisa berduet untuk membawakan visi kali ya Pak, untuk di lain kesempatan atau Oke, apa gitu. boleh Nabil, dengan senang hati. Iya. Oke, mungkin itu Nabil. Terima kasih. Iya. Semoga tahun ini kamu bisa mempertahankan tetap sebagai mahasiswa prestasi ST Bhinneka dan juga tetap dorong itu teman-teman yang lain juga ikut berkompetisi gitu. Soalnya saya juga punya pengalaman waktu itu saya ajak teman-teman yang mereka nggak siap gitu loh. Dan kadang kita sendiri itu memang kalau saya rasa Nabil mungkin 1-2 achievement itu kita akan oke sekali tuh gitu. Kita satu-satunya nih yang dapat ini gitu dari tempat kita, dari kelas kita, dari kampus kita gitu. Tapi saat nanti achievement yang keempat, kelima kita juga merasa nggak sebegitunya gitu Nabil, karena kita nggak bisa narik yang lain gitu ya.
Tapi kalau kita bareng-bareng kan kita dari tempat yang sama nih, kita berdua, bertiga, itu lebih asik. Makanya ya ajak juga teman-teman yang lain Nabil untuk bisa motivasi untuk mereka semangat berprestasi di kampus kita Universitas Satya Bhinneka, walaupun baru sepertinya kita masih berjalan di koridor yang tepat lah. Sekarang kita tinggal mempersiapkan fundamentalnya, mahasiswanya, dosennya dan sebagainya. Mungkin itu saja Nabil. Sekali lagi terima kasih. Semoga sehat-sehat selalu. Dan kalau ada apa-apa yang bisa saya bantu, feel free untuk kamu ajak diskusi Nabil dan teman-teman yang lainnya. Semoga sukses terus, jaga kesehatan. Terima kasih sekali lagi Nabil. Saya tutup ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak. Bye-bye. Oke, bye-bye.